Hadis yang ke-193, Al-Ashir ke-10, An Hudzaifah radhiyallahu anhu, sahabat Nabi namanya Hudzaifah. Hudzaifah itu laki-laki. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, walladzi nafsi biyadihi, demi yang diriku berada dalam kekuasaannya. Nabi bersumpah, demi yang diriku berada dalam kekuasaannya. Yadi itu jangan artikan tangan. Kuasa Allah Ta'ala. Nanti kita termasuk dalam mujassimah, menyamakan Allah dengan makhluk. Tuhan bertangan, Tuhan bermata, Tuhan berbetis. Terbayang pula tangan Tuhan. Enggak. Makanya dua kelompok ahlu sunnah wal jamaah. Pertama, takwil, ditakwilkan, tangan itu artinya kuasa. Yang kedua adalah tafwid, serahkan kepada Allah. Apa arti biadihi ini Pak Ustadz? Diklaim mengajar, balik ke kampung mengajar Riyadhus Shalihin. Walladzi nafsi biadi, demi yang diriku berada di tangannya. Tuhan itu bertangan, iya, macam tangan kita ini. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Demi yang jiwaku berada dalam kuasanya, kuasa Allah SWT. La ta'murunna bil ma'ruf, ajaklah orang buat baik. Kenapa Nabi bersumpah? Sumpah biasanya dipakai untuk menekankan makna. Datang kau besok pengajian Riyadhus Shalihin, datang. Tapi ini hari raya ke-6 ini. Datang. Betul kau datang. Demi yang jiwaku berada dalam kuasanya, aku datang. Nah, ini disumpah untuk menekankan makna. Apa makna? La ta'murunna bil ma'ruf, ajak orang buat baik. Wala tanhaunna 'anil munkar, larang orang buat mungkar. Ajak buat baik, larang buat mungkar. Kalau itu tidak dilakukan, la yushikanna, dikhawatirkan. Sikit lagi, kejap lagi, tak lama lagi, ayyab'atsallah, Allah akan mengirim. La yushikannallahu ayyab'atsa 'alaikum iqaban, dikhawatirkan dikirimkan Allah hukuman minhu, dari Allah. Dikirimkan Allah azab, hukuman, gempa bumi, gunung meletus, angin puting beliung. Summa tad'unahu, lalu kamu pun berdoa beramai-ramai. Fala yustajabu lakum, doa kamu tidak dikabulkan. Jadi salah satu sebab mengapa doa tidak dikabulkan, karena tidak melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Tak ada Pak Ustaz, gempa bumi tak ada, tsunami tak ada, angin puting beliung tak ada. Mana hukuman Allah? Orang menganggap yang namanya hukuman Allah itu gunung meletus. Pekanbaru tak ada gunung. Banjir bandang, Pekanbaru bukan di tepi laut. Hati tidak mau ke masjid, itu azab. Azab. Mata tak mau bangun malam, azab itu. Tak merasakan nikmatnya sujud, azab itu. Orang selalu menganggap yang namanya azab itu dapat pemimpin yang tak peduli kepada anak yatim fakir miskin, azab itu. Dan jadi bahasa Melayu itu. Kenapalah ajab kali di nasib kita ini. Cuman karena susah orang Melayu menyebut azab, gitu. Ajab kita nih, ajab ini, azab itu. Apalah dosa kita ini, ajab kali nasib kita nih sekarang. Beras naik, pupuk naik, sawit turun, itu azab itu. Gara-gara apa? Tidak ada amar ma'ruf nahi munkar, diam aja. Pak Haji, Pak Ustadz,
itu ada orang tuh udah main judi di sana, karaoke, biarlah itu urusan mereka, yang penting mereka tak ganggu masjid kita. Masalah mereka mau mabuk, mau main biliar, mau karaoke, urusan mereka, yang penting kita berzikir di sini. Berzikir, lama-lama melebar karaoke itu, 2 pintu, 3 pintu, 4 pintu biliar, udah mulai dekat suaranya masuk ke masjid. Pum pam pum pam pum. Pak Ustadz, itu udah mulai mendekat, mereka belum lagi masuk ke masjid, masih di luar, bukan urusan kita. Lama-lama diurus orang tuh ke kantor RT RW Kades, diambil orang tuh tanah masjid, dicarinya siapa yang mau wakaf dulu. Oh, atuknya udah mati, udah cari cucunya. Ada surat, ada, dulu udah sempat balik belum, kami belilah tanah masjid. Datang orang karaoke itu ke masjid, Pak, masjid mau kami ambil. Barulah heboh Ustadz nih, amar ma'ruf nahi munkar, tanah udah diambil orang itu ke BPN. Barulah ribut. Makanya begitu ada langsung amar ma'ruf nahi munkar. Polisi-polisi yang masih ada kekuasaan, yang masih ada seragam jenderal-jenderal, yang ada pistol, pakai nahi munkar. Jangan nanti udah pensiun baru ke masjid. Udahlah pensiun, tak ada lagi jabatan, barulah ke masjid. Mau jadi ketua pula tuh. Begitu kalah pemilihan, tak ke masjid lagi. Ya gitulah manusia zaman sekarang. Dianggapnya masjid itu panti jompo. Mau jadi ketua Basnas, mau jadi ketua masjid, mau jadi ketua lembaga adat Melayu. Kalian pikir itu penampungan orang pensiun? Kenapa lo mesti gila jabatan? Gila, udah mau mati, udah mau tanah, lo masih mau jabatan. Baguslah mengantar cucu sekolah, membacakan cucu baca Quran, berzikir. Saya sampai sekarang bingung lah saya menengok orang gila-gila jabatan. Nah, Ustadz gitu kan karena tak ada kesempatan. Selalu saya ditawari orang, tak mau. Apalah jabatan itu. Tapi antum yang masih muda-muda semangat, mesti antum pegang. Antum pegang kekuasaan, punya jabatan. Kenapa? Segenggam jabatan bisa dipakai untuk amar ma'ruf nahi munkar. Berceramah Ustaz, lebih di mana-mana. Lokalisasi zina. Kalau sudah zina ada, merebak, hancurlah kita semuanya. Tak mempan. Tapi cukup dengan satu tanda tangan wali kota. Teleju tutup. Tutup. Siapa itu? Tak ingat antum? Siapa yang tutup itu? Pak Herman Abdul almarhum. Allahumma maghfir lahu warhamhu. Tak ada pakai ceramah-ceramah Pak Herman. Tutup. Pakai kekuasaan. Hebat beliau kekuasaan. Kalau muji orang, orang udah meninggal. Kalau orang hidup dipuji, pakainya untuk pilkada nanti. Herman udah meninggal. Summa tad'unahu, kamu berdoa, fala yustajabu lakum, doa tak dikabulkan. Itulah kan banyak sekarang doa tak dikabulkan gara-gara tidak mau amar ma'ruf nahi munkar. Kenapa orang tak mau amar ma'ruf nahi munkar? Nanti dikecam. Saya dikecam orang, diejek caci maki itu kan gara-gara nahi munkar. Coba kalau saya cuma ngajak sholawat, ngajak berzikir, orang tak marah. Puasa sunat, orang marah menyerang saya di medsos itu kan nahi munkar, sakit hati orang itu. Cuman menyerangnya pakai fake account, akun-akun bodong, bencong semua itu. Coba lah cek nya fake account. Ada beberapa akun yang postingnya banyak sampai 1000. Ini kok berani? Rupanya akun jualan. Akun jualan itu dibayar tuh. Akun jualan, nah, dibayar. Nah, kau serang Abdul Somad ya, nah, serang. Pengecut itu.